Belakangan banyak dapat berita perusahaan melakukan layoff di sana sini. Gimana kita harus merespon sebagai karyawan? Apa yang bikin kita bisa survive selama masa-masa sulit ini? Kita akan bahas di video hari ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan menuju financial independence. Di channel ini kalian akan banyak temukan video-video seputar keuangan, adulting, karir, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan follow kalau kalian dengerin ini dari Spotify, supaya kalian gak ketinggalan episode-episode selanjutnya dari kami. Nah, ngomongin investasi saham, biasanya nih menjelang akhir tahun ada fenomena yang namanya window dressing. Apa sih sebenarnya window dressing ini? Window dressing adalah strategi yang digunakan oleh manajer investasi dan perusahaan terbuka atau emiten untuk mempercantik portfolio atau performa laporan keuangan sebelum dipresentasikan kepada investor. Window dressing secara nggak langsung menyebabkan kenaikan harga saham-saham unggulan. Manfaatin nih momentum ini untuk beli saham Amerika Serikat, karena kamu bisa mulai lihat saham Amerika Serikat mana yang ikut naik karena window dressing. Nah, buat kamu yang tertarik, langsung cek dan bisa langsung beli saham Amerika Serikat yang sedang naik di Nanovest sebagai jurus cuan di akhir tahun. Di Nanovest, kamu bisa investasi saham Amerika Serikat dan aset kripto dengan nyaman. Ada 2.000 lebih pilihan aset kripto dan saham Amerika Serikat, dan kamu bisa mulai berinvestasi mulai dari 5.000-an aja. Buat yang tertarik dan pengen coba Nanovest, jangan lupa masukin referral code dari kami untuk dapetin benefitnya. Buat terms and condition yang berlaku, jangan lupa cek lebih lanjut di description box di bawah. Belakangan sering dengar istilah tech winter. Nah, tech winter nih istilah apa sih? Kalau saya taunya Heat Tech atau Winter Soldier. Oh, oke. Itu film ya, Ibu ya. Iya. Ini topiknya agak serius sebenarnya, teman-teman. Tech winter ini adalah fenomena perubahan temperatur. Kok jadi bukan. Climate change ya. Bukan guys. Jadi perusahaan teknologi winter itu ya menandakan suatu yang freeze gitu ya, beku musim gitu. Dingin. Nah, apa yang dingin, apa yang membeku dimulai bukan hati, tapi ini dari tadi ngejawis mulu nih guys. Mungkin habis makan bihun bebek nih. Jadi begini, kita habis lunch bareng tadi. Banyak perusahaan-perusahaan teknologi di seluruh dunia tuh melakukan layoff. Nah, dimulai dari mungkin yang banyak kita dengar 2 minggu terakhir nih Twitter, tapi Twitter melakukannya sebagai dampak dari akuisisi Twitter dari Elon Musk ya. Elon Musk habis beli Twitter, apalagi mau ngejawab apa lagi? Habis ada Elon Mbak juga nggak? Ada Elon asal kelakuan. Jangan ditutup ya guys videonya. Elon Musk melakukan layoff setelah dia membeli Twitter. Kemudian ada juga kabar-kabar layoff yang lain gitu dari Facebook ya, yang cukup besar beritanya, dan ada beberapa perusahaan e-commerce dan teknologi lainnya di Indonesia yang kita nggak perlu sebutkan. Nah, kenapa ini terjadi? Karena perubahan, gampangnya mungkin kita bisa lihat perubahan behavior customer ya. Pada saat pandemi kemarin 2 tahun terakhir itu perusahaan teknologi banyak berkembang karena orang banyak waktu di rumah, banyak yang belanja online, banyak yang streaming online, main sosial media gitu ya, nonton YouTube. Sementara kalau dilihat pola bukan pola asuh ya, itu channel parenting ya. Pola hidup orang zaman sekarang setelah pandemi kan sudah mulai kembali. Sudah kembali normal ya. Kita consuming less content, spending less time on social media. Jadi dampaknya adalah sedikit banyak perusahaan-perusahaan teknologi mulai mengevaluasi. Kemarin gue hiring jor-joran selama pandemi, ini bisa di justify nggak ya? Justify itu apa ya? Bisa di-maintain nggak ya? Bisa di-maintain nggak gitu ya, growth-nya selama masa pasca pandemi ini. Dan sebagai singkat cerita, akhirnya banyak perusahaan memutuskan kayaknya gue harus trim down excess fat, excess manpower, nih restrukturisasi supaya manpower gue nggak terlalu besar seperti kemarin. Nah, jadi kami belakangan banyak dapat DM tentang layoff ini gitu kan. Selain sharing tentang keuangan, kami juga sering sharing tentang karir. Nah, karir yang tentu jadi momok buat teman-teman yang punya karir semuanya adalah isu layoff ini gitu. Banyak yang merasa takut kalau itu sampai kejadian ke mereka, atau bahkan sudah mengalami, aku harus gimana gitu. Nah, kita mau coba bikin video ini in response to your DM, coba supporting you guys dengan tips-tips yang kami punya on how to survive this tech winter. Kami berdua juga sudah pernah ya sebenarnya mengalami pemutusan hubungan kerja. Walaupun bukan berkaitan dengan tech winter tadi untuk alasan lain ya, tapi kami berdua pernah mengalami pemutusan hubungan kerja. Jadi sedikit banyak mungkin
kami akan share dari pengalaman kami berdua bagaimana melalui masa-masa sulit tersebut gitu sampai akhirnya bisa get back to work, bisa dapat kerja lagi, bisa bounce back lagi, itu gimana caranya. Jadi based on our past experience, kami juga bisa merasakan, kami memahami rasanya kehilangan arah gitu ya, tiba-tiba karirnya harus diputus dalam sekejap. Jadi first of all, we want to extend sympathy buat teman-teman yang terdampak. Kami harap video ini somehow in small ways bisa bantu teman-teman survive. Dan kami mau bilang mungkin it's not gonna be easy, it's not gonna be ya udah habis nonton video ini pasti jadi semangat atau akan ada jalan keluar dalam waktu 1-2 minggu. Bisa jadi jalan keluarnya lama, bisa jadi jalan keluarnya butuh waktu untuk muncul, tapi kami survive gitu. Kami pernah juga ngalamin ini dan ada jalan keluarnya, jadi kami juga mau doakan hal yang sama buat teman-teman. Kami mau berempati buat teman-teman yang mengalami. Semoga teman-teman bisa cepat dapat solusi dari situasi yang lagi dihadapin. Amin. Yang pertama menurut kami sangat penting untuk dipersiapkan adalah harus punya dana darurat. Nah ini sering banget ya kami ulang-ulang, sangat penting punya dana darurat untuk ya saat-saat yang tidak bisa terprediksi seperti ini gitu ya. Agar waktu kita nggak ada income, masih bisa tetap survive untuk beberapa bulan ke depan, atau sebaliknya waktu ada pengeluaran yang lebih besar daripada yang biasanya, daripada average, daripada rata-rata, itu juga masih bisa kita cover tanpa harus meminjam uang gitu ya, atau harus mengganggu pos-pos investasi ataupun tabungan lainnya. Nah, dana darurat ini sekali lagi rule of thumb-nya adalah 6 kali pengeluaran bulanan. Ya beda-beda sih, ada yang bilang 3 kali, ada yang bilang 12 kali. Jadi tergantung resiko masing-masing gitu ya, risk appetite masing-masing. Ada yang maunya ya udah 12 kali aja biar tenang, ada yang merasa 3 kali pengeluaran bulanan juga udah cukup. Nah ini makanya kembali lagi ke masing-masing ya, kalian evaluasi sendiri gitu, dana darurat yang menurut kalian cukup, yang membuat kalian cukup tenang gitu ya, di angka berapa kali pengeluaran bulanan. Kalau boleh sharing sedikit, kalau kami sendiri dana darurat itu ada di 12 kali pengeluaran bulanan. Memang agak konservatif dan cukup besar. Kenapa? Karena kami ada tanggungannya, kami punya tanggungan yang cukup banyak. Ada anak 1, Hana, ada kedua orang tua kami juga yang masing-masing tidak punya dana darurat. Jadi semuanya itu dana daruratnya ditanggung oleh kami berdua gitu. Dan dana darurat kami disimpan di mana? Kalau kami berdua simpannya di deposito bulanan yang automatic rollover. Pertimbangannya kenapa? Karena menurut kami lebih tenang melihat bunganya itu lebih fix rate gitu bunganya, daripada kalau misalkan masuk RDPU. Tapi lagi-lagi masing-masing bisa punya pertimbangan ya. Saya nggak bilang deposito itu ada yang terbaik, tapi untuk kasus kami memutuskan memilih deposito karena pertimbangan tadi itu ya, ada fixed rate, dan juga ya 1 bulan bisa mature, kalau nggak kepake langsung digulung. Jadi buat kami itu cukup convenience ya. Gitu. Oke. Yang selanjutnya, yang kedua adalah keeping your LinkedIn updated. Sebenarnya tidak hanya LinkedIn saja, tapi semua aset-aset personal branding teman-teman. Jadi misalkan teman-teman bekerja di industri kreatif, ini mungkin saatnya untuk mulai updating akun-akun portfolio pekerjaan kalian. Misalkan desain-desain yang pernah kalian buat, video yang pernah kalian edit, video reels gitu. Ini karya saya di tahun 2022, itu bisa mulai dirapikan kembali. Bisa jadi teman-teman khususnya yang datang terkena layoff dari perusahaan-perusahaan besar, bisa jadi justru aset tersebut dicari oleh perusahaan-perusahaan yang mungkin lebih kecil atau selama ini nggak ada di radar teman-teman. Selama ini talent kalian tidak in the market karena sudah di-hire oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah sekarang kalian ada di market, jangan lupa kembali lagi semua aset dan portfolio digital kalian, semua skill-skill kalian ditunjukkan, dan make sure kalian manfaatin portfolio kalian untuk jualan siapa diri kalian sebenarnya. LinkedIn bisa jadi senjata yang powerful sekali untuk kalian cari kerja. Sudah beberapa kali aku share pengalamanku cari kerja lewat LinkedIn, nge-DM-in director-director HR secara random ya, orang-orang yang aku nggak kenal sebelumnya. But this platform can be a very powerful tool buat kalian bangun kredibilitas kalian dan networking dengan orang-orang yang otherwise kalau nggak lewat LinkedIn kalian nggak akan punya kesempatan untuk ketemu mereka. Jadi manfaatin LinkedIn
manfaatin semua channel-channel networking yang teman-teman nggak pernah pakai atau mungkin kurang pakai selama ini untuk bisa get the opportunity that you might be looking for. Beberapa detail simple yang mungkin teman-teman miss ya untuk teman-teman yang mengandalkan LinkedIn untuk cari kerja. Jangan lupa foto kalian harus professional look. Jangan pas foto juga gitu ya, atau pose foto 3x4 yang hadap depan gitu. Kalau LinkedIn biasanya ada angle 45 derajat, fotonya mungkin ketawa lepas, bisa pakai baju semi formal, itu disesuaikan dengan style dan pola style dan pola industri kalian masing-masing, betul. Lalu kemudian detailsnya juga di LinkedIn itu ada fitur untuk kalian ngupload portfolio, ngupload CV kalian, dan di dalam LinkedIn-nya sendiri kalian bisa masukin nomor telepon kalian. Kalian harus pastiin alamat email dan nomor telepon tadi itu updated dan bisa dihubungin, karena nggak jarang rekruter langsung nelpon atau langsung WA dari nomor-nomor atau detail kontak yang mereka dapatkan dari LinkedIn kalian. Yang ketiga, selama kita berkarir, jangan lupa untuk maintain good relationship with our boss, our supervisor, our colleagues. Nah ini semata-mata bukan karena mengharapkan imbal balik gitu ya, atau mengharapkan sesuatu dari mereka gitu. Memang ya bagus kan gitu untuk terus menjalin tali silaturahmi. Dan ini juga nggak berarti harus yang ribet-ribet gimana gitu, bisa aja sesimpel di hari ulang tahun atau hari-hari besar kita kasih ucapan selamat, bisa by WhatsApp atau by email, atau misalkan kalau memang hubungannya lebih dekat bisa kirimin kue gitu ya. Ya udah, tujuannya sesimpel menjalin tali silaturahmi. Ya we never know gitu ya, tahu-taunya di masa depan kita butuh support apapun gitu ya, butuh ngobrol, butuh bantuan dalam bentuk apapun ya, maksudnya bukan gue tiba-tiba kita datang ada maunya gitu ada maunya terus minta utang, itu bukan ya, maksudnya tiba-tiba. Siapa tahu kita bisa bantu mereka justru gitu. Iya, mereka butuh orang nih memang kebetulan, wah pas banget nih gitu. Jadi kadang-kadang kan mereka mungkin oh ya kayaknya saya pengen deh hire Claudia lagi, tapi Claudia kontaknya gimana ya, saya udah lost kontak gitu, nggak tahu nyari kerja nggak ya gitu, iya, malas menghubungi gitu. Kalau misalkan kita masih menjalin tali silaturahmi kan dengan gampang si bos kita atau kolik kita itu bisa langsung tanya aja dengan santai, Clau, lu lagi nyari kerja nggak gitu. Betul. Dan the rest nggak tahu ya. Betul. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Yang ngerti kita seumuran. Oke. Nextnya adalah having skills outside your work. Nah ini bisa berupa skill masak, bisa berupa skill ngajar, bisa berupa skill ngedit video, ngomong gitu ya di YouTube. Apapun sebenarnya bisa jadi uang gitu ya, kasarnya gitu di zaman digital ini. Karena nyari kerja nggak lagi sebatas dengan kalian 9 to 5, kalian baca lowongan kerja di koran atau di job portal terus harus kerja di situ, tapi banyak kesempatan-kesempatan yang kalian bisa dapetin kalau kalian tahu cara ngelola waktu gitu ya. Salah satunya yang mungkin yang kalian lihat channel ini dimulai kurang lebih 2 tahun yang lalu, berkembang melalui berbagai iterasi sampai akhirnya jadi channel Family Finance gitu ya. Dan kami nggak pernah menyangka gitu akan dapat traction, akan dapat audiens sebesar ini. Jadi you never know what you develop outside of your work gitu ya. Mungkin bisa mulai sebagai hobi, tapi nggak taunya bisa jadi sesuatu yang bisa kalian pick up sebagai justru mungkin bisa gantiin kerjaan kalian. Nah itu tadi kalau misalkan kalian masih belum di PHK, maksudnya itu masa-masa persiapan gitu ya, in case terjadi sesuatu pada kalian. Kalau misalkan udah kena PHK gimana? Ini aku mau bagiin beberapa short tips dari sudut pandang HRD. Yang pertama, kenali apa yang terjadi sama kalian. Kalian ini sedang di PHK atau dipaksa resign. Karena itu 2 hal yang berbeda. Kalau kalian mau tahu bedanya di mana, kalian cek dokumen apa yang disodorkan perusahaan ke kalian untuk ditandatangan. Kalau kalian di PHK betulan sesuai undang-undang, maka kalian akan diberikan namanya surat PHK, surat pemutusan hubungan kerja, di mana di situ jelas bahwa perusahaan sedang melakukan PHK dan akan membayar pesangon dan lain sebagainya yang jadi hak kalian, ada tertulis di surat itu. Tapi kalau kalian diminta menandatangani surat resign, nah itu yang terjadi berbeda. Itu yang terjadi adalah kalian seakan-akan di atas kertas secara sukarela melakukan pengunduran diri, dan maka dari itu perusahaan tidak harus membayarkan pesangon sesuai dengan hak kalian menurut undang-undang. Nah ini 2 hal yang berbeda. Jadi pastikan kalian tahu apa yang sedang terjadi sama kalian dan
pahami bedanya. Kalau sampai terjadi malpraktek atau kalau sampai terjadi hak-hak kalian dipangkas atau gimana, harus gimana, kalian bisa datengin kantor Disnaker lokal kalian, di sekitar kalian. Kalau bisa ajak teman juga, bawa barang-barang buktinya, itu bisa berupa screenshot WhatsApp, bisa berupa surat itu sendiri gitu ya, dokumen yang mungkin kalian foto, itu bisa jadi barang bukti yang kalian bisa minta Disnaker untuk membantu mensupport kasus kalian. Dari HR pun biasanya kalau memang perusahaannya patuh pada undang-undang selalu akan berusaha untuk comply dengan undang-undang, dengan regulasi. Tapi kalau terjadi yang tidak comply, maka kalian tahu kalian harus minta bantuan kemana. Yang kedua, ini mungkin waktunya untuk mencairkan BPJS TK, BPJS Ketenagakerjaan. Kalian sudah punya tabungan, sebenarnya sudah punya dana darurat yang ditabungkan secara paksa gitu ya, dalam tanda kutip paksa tapi untuk kebaikan. Jadi sudah dipotong sebenarnya gaji kalian, ditambahkan sedikit juga oleh perusahaan. Nah ini sudah ditabungkan dan kalian bisa request pencairannya. Nah Klaus sudah pernah ya lakukan pencairan BPJS TK ya? Sebelum itu maksudnya menambahkan sedikit, jangan mengandalkan BPJS tenaga kerja ini juga ya gitu. Jadi tetap di awal ya kita harus berusaha untuk ada nabung dana darurat sendiri gitu. Nah tapi ini in case of emergency tadi bisa lumayan untuk nambah-nambah napas gitu ya, napas selama cari kerja gitu. Dan ini gampang banget, nanti kami share websitenya untuk mencairkan BPJS tenaga kerja kalian, either di sini atau nanti di description box. Prosesnya sekarang semua udah online, jadi ya udah masukin semua data-data, dokumen-dokumen yang diminta, kelengkapannya semua kelengkapan, lalu upload, nanti akan di-arrange waktu interview dengan staff dari BPJS Tenaga Kerjaan. Dan setelah selesai interview, kalau semuanya beres, dokumen beres, interview beres, 2-3 hari kerja kemudian langsung cair ke rekening kalian. Kenapa pakai interview segala tuh, Klo? Ya untuk verifikasi, maksudnya ini benar nggak gitu kan orang ini gitu. Pengalaman juga mencairkan BPJS Tenaga Kerja punya papa, karena papa sudah kondisinya stroke kan, tidak bisa ngomong, tidak bisa tanda tangan. Jadi itu ya udah akhirnya diwakilkan gitu ya, jadi video call kasih lihat kondisi papa yang seperti itu. Intinya sih interview untuk verifikasi benar nggak sih kalian itu berhak untuk mengambil benefit dan BPJS ketenaga kerjaan tersebut. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau amit-amit kena PHK, gunakan koneksi kalian, gunakan relasi kalian. Ini gunakan tuh maksudnya bukan manfaatin orang gitu ya, tapi maksa gitu. Maksa kasih gua kerjaan gitu. Enggak, tapi ada pastinya orang-orang di dalam hidup kita yang kita selama ini sudah jaga hubungan baik, yang selama ini sudah tahu pola kita bekerja di kantor seperti apa, sudah pernah merasakan bekerja dengan kita tuh oke loh, bekerja dengan kita tuh asik loh. Nah, kalian bisa ke mereka dulu nih pertama-tama sebelum kalian melamar ke job portal, masuk ke LinkedIn dan segala macam, dimana kalian interaksi dengan banyak orang yang nggak kenal kalian kan. Nah kalau kalian mau lebih cepat prosesnya, bisa coba manfaatin network dan koneksi yang sudah ada. Aku pernah lakukan ini pada saat aku memutuskan untuk nggak ngelanjutin probation di salah satu company yang aku baru pindah gitu. Ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi, aku memutuskan resign. Nah pada saat aku proses resign, aku coba kontak satu company lain yang juga pada saat itu kasih aku job offer di waktu yang bersamaan. Aku tanya ke mereka gitu, kemarin kan kita interview nih, aku sorry nih kemarin udah ngambil yang lain, tapi one thing leads to another, aku pengen coba explore lowongan di tempat kamu kalau masih terbuka. Dan mereka they were kind enough gitu ya untuk kembali buka komunikasi, dan akhirnya singkat cerita aku diterima di perusahaan yang satunya lagi. Itu bisa jadi solusi yang relatif cepat ya dibandingin teman-teman cari job offer di tempat baru yang sama sekali nggak kenal kalian, ngulang dari awal lagi gitu. Rata-rata untuk job seeking prosesnya makan waktu 3-4 bulan. Jadi kalau kalian bisa bypass proses itu dengan masuk lewat orang yang kalian udah kenal, itu akan menguntungkan kalian tentunya, karena dana darurat kita masing-masing kan pasti terbatas. Dan yang terakhir yang perlu kita ingat juga, kalau misalkan PHK sampai kejadian amit-amit di kita, don't blame yourself, don't be too hard on yourself, karena betul. PHK itu bisa terjadi ke siapa aja, nggak berarti kalian tidak perform atau kalian nggak bagus kerjanya. Betul. Bisa aja ini memang apa ya udah restrukturisasi, part of business strategy, memang rata semua dari level paling atas sampai level paling bawah semuanya rata gitu ya, kena pemotongan sekian persen gitu ya dari headcount-nya. Itu ya udah, itu sebenarnya kan kayak apa ya, dibilang lotre ya kayak lotre gitu ya, and there's nothing we can do about it gitu. Jadi jangan merasa kurang atau merasa gimana gitu ya, memang anggaplah ini ya memang suatu challenge gitu ya, suatu episode, suatu hal yang memang ya udah harus kita lewatin, dijadikan pembelajaran aja. Oh ya udah, mungkin memang udah saatnya nih kita
berpisah juga dari company ini, saatnya cari ke tempat lain, siapa tahu memang ada better luck di tempat lain gitu. Jadi ya don't be too hard on yourself, it can happen to everyone. Dan last but not least ya terus berusaha dan berdoa ya, karena kan rezeki masing-masing udah ada yang atur. Bagian kita adalah ya udah kita kerja sebaik-baiknya. Tadi kalau misalkan memang udah kena PHK ya kita cari kerja lagi, mungkin nggak bisa cepet. Kalau dalam kasus kita masing-masing sih lumayan ya, berbulan-bulan, hampir 1 tahun. Tapi kalau memang rezeki ya nggak kemana gitu, nanti akan ketemu lagi. Penting ya bekerja dan berdoa aja. Semangat ya teman-teman. Semangat teman-teman. Oke, itu tadi sedikit tips, sedikit cerita juga dari kami mengenai layoff, topik yang kurang menyenangkan. Kami juga harap-harap cemas sebenarnya video ini, mudah-mudahan kalian bisa respon dengan positif. Kami bukan mau menggurui atau bukan, ya kalian nggak ngerti lah situasi kami, percayalah kami mengerti, kami berdua sudah pernah mengalami. Kami berharap semoga sedikit banyak hal yang kami share di video ini bisa jadi semangat positif buat teman-teman dan bisa bantu teman-teman untuk bounce back, dapat ide-ide untuk kembali lagi bisa grow your career gitu, whatever the situation. Jadiin ini kesempatan untuk nulis story kalian sendiri. Thank you so much for watching. Buat kalian yang suka dengan channel ini, pengen subscribe atau follow, silahkan bisa klik-klik tombol yang ada di bawah. Boleh juga share-share pengalaman kalian, mungkin pernah menghadapi hal yang sama dan sudah bounce back, sudah kembali bekerja lagi. Boleh share pengalamannya buat teman-teman lain biar jadi motivasi juga. Yang mau share lowongan kerja barangkali. Betul. Gitu ya. Bisa juga share di bawah, barangkali ada yang ketemu jodohnya. Ketemu jodohnya di bawah. Buat kalian yang belum follow kami di Instagram, kami juga punya channel sosial media lain. Di sana juga ada resources lain mengenai mencari kerja. Barangkali bermanfaat, boleh juga di follow. Thank you so much for watching. Stay safe, stay healthy, tetap semangat. See you next week. Bye-bye.